Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Alhamdulillah wa sekalian, di malam hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan kembali ya dalam kajian matan Urduzah Miyah yaitu tentang Sirah Nabawiyah. Kita melanjutkan ya di pertemuan yang ketujuh tentang Perang Badar ya. Masih bait 51 ya. Tentang Perang Badar ini hanya satu bait saja ya. Tapi ini penjelasannya ya cukup panjang, nanti kita akan bahas sesuai di buku ringkasan ya Sirah Nabawiyah. Apa saja yang penting untuk kita ketahui berkenaan dengan Perang Badar. Ya, dalam baitnya dikatakan ya, wal ghazwatul kubra allati bi badri fi saumi fi sabi'i bisa bi'asyara asyhari. Perang Badar Kubro atau perang besar ya yang di Badar pada Saum ya, pada bulan Ramadan pada 17 ya bulan ini, tanggal 17 Ramadan ya. Sebelumnya sudah kita bahas tentang latar belakangnya ya, kemudian bagaimana pasukan kaum muslimin kemudian pasukan ya orang-orang kafir, lalu terjadinya ya peperangan, lalu juga diawali dengan perang tanding ya. Ya, diawali dengan perang tanding. Ya, di mana perang Badar ini kan memang awalnya bukan bertujuan untuk perang ya, karena dia hanya untuk menghadang kafilah dagang Quraisy ya yang dipimpin oleh Abu Sufyan pulang dari Syam membawa untuk yang besar ya, tetapi kemudian bisa berhasil lolos ya. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu sudah menyiapkan pasukan yang cukup banyak untuk menyerang ya, maka mau tidak mau Rasulullah harus menghadapinya. Walaupun jumlahnya jauh ya, kaum Rasulullah dan para sahabat itu hanya 313 ya, sedangkan pasukan kafir Quraisy itu 1.000 orang ya. Nah, perang tanding itu ya sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, ini sumur Badar, jalur ke Badar ya dari Madinah. Dan pada saat itulah Rasulullah SAW ya berdoa, ini di buku ringkasan Sirah di halaman 78. Ya, doa ya semangat dan bantuan malaikat. Jadi Rasulullah SAW berdoa, di antara doanya, ya Allah penuhilah bagiku apa yang Kau janjikan kepadaku. Ya Allah, sungguhnya aku mengingatkanmu akan sumpah dan janjimu. Kemudian beliau juga berdoa, ya Allah, jika pasukan ini hancur pada hari ini, tentu Engkau tidak akan disembah lagi ya Allah, kecuali jika memang Engkau menghendaki untuk tidak disembah setelah hari ini selama-lamanya.
Nah, ini doanya cukup apa namanya tegas ya dari Rasulullah SAW ya sangat meyakinkan. Sehingga ini adalah penentuan gitu ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengijabah doa Rasulullah SAW ya dengan mengirimkan para malaikat. Ya, di antaranya seperti dalam surat Al-Anfal ya 9 ya. Lalu beliau bersabda kepada Abu Bakar, bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah kepadamu. Inilah Jibril yang datang sambil memegang tali kekang kuda yang ditungganginya di atas gulungan-gulungan debu. Nah, maka Rasulullah SAW pun keluar ya melompat dari pintu tenda. Ya, karena memang para sahabat itu membuatkan tenda untuk beliau ya di belakang itu ya untuk mengatur pasukan. Nah, maka Rasul langsung melompat ya mengenakan baju besi sambil membaca ayat sayuzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Golongan itu pasti dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Surat Al-Qamar ayat 45. Dia mengambil pasir ya lalu menaburkannya ke wajah orang-orang kafir sambil bersabda ya wajah-wajah yang buruk. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ayat surat Al-Anfal karena memang surat Al-Anfal itu turun berkaitan dengan perang Badar ya. Jadi eh, kisah-kisah perang Badar itu bisa kita ketahui ya gambarannya dari surat Al-Anfal. Ya, dalam surat Al-Anfal kan Allah mengatakan wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Dan tidaklah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ya, artinya di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memotivasi ya para sahabat ya dengan surga yang dijanjikan. Ya, para sahabat semakin semangat sampai ada seorang sahabat namanya Umair bin Al-Hammam berkata, "Bahin, bahin." Jadi ketika Rasul memberi semangat itu dia mengatakan bahin, bahin, bagus, bagus. Ya, lalu kata Rasulullah, "Apa yang membuatmu berkata seperti ini?" Ia menjawab, "Ya tidak, wahai Rasulullah. Ini hanya sekedar harapan agar aku termasuk penghuninya." Lalu kata Rasulullah, "Engkau memang termasuk penghuninya." Ia kemudian melemparkan beberapa butir kurma di tangannya sambil berkata, jadi ada beberapa butir yang sedang dia makan, tapi kemudian dia melemparkan, ya, dan mengatakan, jika aku masih hidup dan masih memakan kurmaku ini, maka ini adalah kehidupan yang amat lama. Ya, jadi terlalu lama kalau saya harus makan dulu ya. Jadi untuk segera menyambut ya kesyahidan. Nah, kemudian dia menyerbu musuh hingga ia terbunuh. Jadi syahid ya di perang Badar itu. Auf bin Al-Haris juga bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuat Rob tersenyum terhadap hambanya? Beliau menjawab, jika dia menjulurkan tangannya ke tengah pasukan musuh tanpa mengenakan baju besi. Ya, seketika ia membuka baju besinya lalu menyerang musuh hingga terbunuh. Di Auf bin Al-Haris. Rasulullah SAW memerintahkan untuk terus menyerang, ya para malaikat pun terus membantu. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad ya dari Krimah digambarkan pada saat itu ada kepala orang musyrik yang terkulai tanpa diketahui siapa yang telah membabatnya. Jadi di situ apa namanya para malaikat ya yang turun membantu pasukan kaum muslimin ya sampai kepala orang-orang musyrik yang terbabat ya tanpa diketahui yang membabatnya itu nggak kelihatan.
Ada pula tangan yang terputus tanpa diketahui siapa yang membapanya. Abu Dawud Al-Mazini berkata, saat aku mengejar salah seorang musyrikin untuk menebasnya, tiba-tiba kepalanya sudah tertebas sebelum pedangku mengenainya. Jadi didahului oleh malaikat. Jadi ketika akan ditebas, ternyata udah tertebas duluan. Aku sadar rupanya dia telah dibunuh oleh yang lain. Nah, maka dengan perang Badar itu di antara gambaran ya terjadinya perang Badar. Hasilnya ya kemudian hasil dari peperangan ya tentu ini kekalahan di pihak kaum kafir. Ya bahkan kan iblis yang ikut ya berperang yang berwujud Suraqah bin Malik itu lari ia ke arah laut karena ia takut melihat pasukan malaikat. Ya ketika ditanya oleh orang kafir mengapa ia pergi, ia menjawab, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku takut kepada Allah. Ya, saya takut kepada Allah iblis ini. Ya, walaupun dia selalu durhaka ya kepada Allah. Siksaan. Jadi takut kepada Allah bukan hanya di mulut. Di iblis ini hanya di mulut ya, takut kepada Allah. Siksaan Allah benar-benar pedih. Ya, dari dalam perang Badar ini iblis terjun langsung. Karena ini peristiwa besar ya. Korban yang cukup banyak ya dari mereka ya terdiri dari tokoh-tokoh mereka yaitu 70 orang yang terbunuh dan 70 orang yang ditawan ya dari pihak kaum kafir. Nah, siapa saja ya yang terbunuh itu? Yang pertama adalah Abu Jahal tentunya. Ini merupakan pemimpin mereka karena yang sangat berambisi besar untuk terus berperang ya menghabisi kaum muslim ini adalah Abu Jahal. Bahkan kan dia mati di puncak kemarahannya. Seperti Allah katakan, mutu bighaizikum. Matilah dengan kemarahan kalian. Nah, itu Abu Jahal di puncak kemarahannya. Ya, dan yang paling apa namanya? Menarik ya bahwa Abu Jahal itu bukan dibunuh oleh panglima besar ya, oleh apa namanya? Pahlawan besar kaum muslimin ya, tetapi justru dibunuh oleh dua anak muda. Dua anak muda Ansor. Namanya itu Mu'ad bin Amr al-Jamu dan Muawid bin Afro. Ini dari Ansor ya keduanya. Nah, keduanya berlomba untuk membunuhnya. Ya saat menghadap Rasul masing-masing mengaku ya telah membunuhnya. Setelah Rasul melihat pedang keduanya, beliau mengatakan bahwa keduanya telah membunuhnya. Nah, sebelum mati itu kan Ibnu Mas'ud ya mendapati Abu Jahal setelah di apa namanya ini ada kisah dalam riwayat lain ya Ibnu Mas'ud ya mendapati Abu Jahal sedang sekarat, ia menginjak lehernya, kemudian terjadi dialognya. Ya, Abu Jahal bertanya, siapakah yang menang wahai pengembala kambing? Jadi Abu Jahal itu sejak di Mekah memang selalu merendahkan ya, Ibnu Mas'ud dengan memanggil wahai penggembala kambing. Ya bahkan sering di apa namanya ya dilecehkan ya sering dibully lah gitu ya oleh Abu Jahal itu Ibnu Mas'ud itu bahkan pernah juga kan disiksa ya. Nah, pada saat itu terjadi dialog di akhir hidup Abu Jahal itu. Maka Ibnu Mas'ud menjawab Allah dan Rasulnya. Dan dia menyesal kan, nah, ya, Abu Jahal itu kenapa saya harus mati di orang yang apa ecek-ecek gitu, apa di tangan bocil gitu ya, di tangan anak muda. Ya, setelah mati Ibnu Mas'ud menarik lehernya dan membawanya ke hadapan Rasulullah.
membawa kepalanya itu, lalu beliau memuji Allah yang telah menepati janjinya. Nah, jadi itu Abu Jahal. Kemudian berikutnya Umayyah bin Khalaf. Nah, ini yang menyiksa Bilal itu ya, tuannya Bilal. Nah, nah, saat itu Umayyah menjadi tawanan Abdurrahman bin Auf karena ia dulu sahabat karibnya. Tetapi Bilal tidak ridho. Ya, ia dibiarkan hidup. Ia segera memanggil para sahabat lainnya. Seketika mereka datang dan menghujani Umayyah dengan tusukan pedang. Nah, jadi Bilal yang dulu disiksa ini, ya tidak ridho gitu ya, biarkan dia hidup. Ya, kemudian tokoh lainnya anak Nadar bin Al Haris. Ya, nah ini juga sangat besar ya perannya di dalam memusuhi Islam. Ya, Nadar bin Al Haris itu kan diantaranya yang menyewa biduan-biduan ya, wanita membawa cerita-cerita ya dongeng untuk menandingi Al-Quran. Ya, ketika orang mau pergi ya kepada Nabi Muhammad itu dihalangi oleh Nadar itu ya diberikan tandingannya ya daripada datangnya Muhammad ya lebih baik apa namanya di sini gitu ya diberikanlah bidua-bidua dan sebagainya. Nah, maka An-Nadr bin Al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid ini dibunuh ketika tiba di As-Safra ya saat perjalanan pulang. An-Nadr bin Al-Haris dipenggal oleh Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Uqbah bin Abi Mu'aid dibunuh oleh Asim bin Sabit ya Al-Ansari ya ketika tiba di Irkutsk Zobia. Nah, selain itu juga Abu Jahal juga mati di Mekah. Ya, walaupun Abu Jahal itu tidak ikut perang Abu Lahab ya, Abu Lahab itu tidak ikut perang Badar ya. Tapi walaupun tidak ikut, dia mewakilkan kepada orang yang berhutang kepadanya itu diganti gitu. Ya, nah tetapi setelah perang Badar itu Abu Lahab juga mati. Yaitu kisah ya kematiannya setelah perang Badar itu ya ia menanyakan hasil peperangan kepada Abu Sufyan bin Al Haris. Bukan Abu Sufyan yang pemimpin bukan ya. Abu Sufyan di Al Haris ini apa namanya yang lainnya ya. Kata Abu Sufyan, kami berhadapan dengan kalau Abu Sufyan suaminya itu Abu Sufyan bin Al Harb ya. Kami berhadapan dengan orang-orang yang berpakaian putih sambil memegang kuda yang perkasa. Berseliweran di antara langit dan bumi. Demi Allah, kuda-kuda itu tidak meninggalkan jejak sedikit pun dan tidak menginjak apapun. Nah, jadi kayak terbang gitu. Jadi memang itulah ya para malaikat itu memang oleh orang-orang kafir sendiri disaksikan, dilihat. Nah, percakapan itu terjadi di rumah Al-Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi ya. Saat ada istri Al-Abbas yaitu Ummul Fadl. Nah, bersama dengan pembantunya yaitu Abu Rofi. Abu Rofi ini pembantunya Abbas. Ya, jadi Abu Lahab dengan Abu Sufyan bin Al-Haris tadi itu melakukan pembicaraan di rumah Abbas ya. Nah, Abu Abbasnya sedang tidak ada. Itu ada pembantunya Abu Rofi dan juga istrinya Ummu Fadl. Nah, mendengar perkataan itu, Abu Rofi berkomentar. Abu Rofi yang membantunya itu ya sudah masuk Islam. Demi Allah itu adalah para malaikat. Jadi kata Abu Rofi itu menanggapi apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan bin Haris tadi melihat pasukan kuda yang tidak menginjak ya bumi gitu ya. Kata Abu Rofi itu adalah para malaikat.
Nah, seketika ya mendengar itu Abu Lahab yang buruk perangai itu memukul wajah Abu Ropi dengan keras. Jadi oleh Abu Lahab itu dipukul. Ya, Abu Ropi itu dan lalu membantingnya ke tanah dan memukulnya bertubi-tubi. Membantunya ini. Ummu Fadl segera mengambil tiang dan memukulnya ke kepala Abu Lahab. Jadi Ummu Fadl istrinya Abbas bin Abdul Thalib itu membantu ya, mengambil tiang ya dan memukulnya ya ke kepala Abu Lahab tadi yang sedang memukuli Abu Rofi ya sambil berkata, engkau berani menyiksa orang ini selagi tuannya tidak ada. Abbasnya tidak ada. Kemudian Abu Lahab pergi kesakitan. Dia merasa kesakitan ya karena dipukul. Nah, ia setelah itu ya hanya bertahan hidup 7 hari. Setelah itu jadi 1 minggu. Setelah dipukul tadi itu oleh Ummu Fadl ya. Nah, dia mati. Ia mati dengan luka bernanah di sekujur tubuhnya. Orang-orang sangat jijik ya dengan penyakit itu hingga 3 hari jasadnya itu ditelantarkan. Kemudian dikuburkan di tempatnya dengan digali lubang, ya didorong dan dilempari batu dari kejauhan untuk menimbunnya. Jadi ini mati ya dalam kondisi yang hina, ya yang mengenaskan ya. Jadi akibat pukulan itu kan terluka yang membuat luka semua tubuhnya itu tidak ada yang mau mengurus. Ya bahkan ketika sudah mati pun orang-orang tidak ada yang mau mengurus, bahkan memegangnya itu tidak ada, langsung digali aja di bawahnya itu di bawah tempat dia mati digali langsung didorong pakai kayu dari kejauhan, tidak ada yang memegangnya, lalu dikubur dilempar gitu dengan dilempari. Ya itu memang akibat ya dari Abu Lahab itu yang selalu menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW ya, itu diabadikan dalam surat Al-Lahab. Maka surat Al-Lahab sendiri kan turun di awal dakwah ya sampai akhir, nah, itu menunjukkan kebenaran Al-Quran bahwa apa yang Al-Quran sampaikan itu tidak salah. Ya, ya saya selana ronda dalam akan masuk ke dalam. Padahal itu awal dakwah itu bicara ayat itu, ya kan? Artinya benar sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam, bahkan mati dalam kekafiran. Nah, jumlah yang syahid ya dari kaum muslim itu ada 14 orang. 6 orang dari Muhajirin dan 8 dari Ansor. Karena memang pasukannya kan lebih banyak Ansor juga. Dan kabar kemenangan ini ya untuk memberitahukan beliau mengutus Abdullah bin Rawaha dan Zaid bin Harisah ya yang ikut perang itu untuk menyampaikan kabar kemenangan ke Madinah. Nah, dari kejauhan orang-orang Yahudi dan musyrikin Madinah telah menyebarkan isu bahwa Nabi Muhammad telah terbunuh. Nah, ini orang-orang Yahudi dan orang musyrik Madinah. Ini orang-orang yang jadi munafik juga kan. Karena mereka melihat Zaid menunggangi unta Rasulullah yang bernama Qaswa. Padahal memang disuruh ya oleh Rasulullah untuk memberi kabar. Keduanya menyampaikan kabar kemenangan ya, seketika kegembiraan menyeruak ke seluruh penduduk Madinah. Adapun orang-orang kafir Madinah itu hanya tertegun melihat kekuatan kaum muslimin. Inilah yang membuat musyrikin Madinah. Nah, jadi awalnya kan mereka belum masuk Islam, orang-orang musyrik Madinah. Ya walaupun ya jumlahnya sedikit kan karena kebanyakannya sudah masuk Islam. Nah, ketika mengetahui kemenangan di perang Badar ya kaum muslimin ini membuat orang-orang musyrik itu yaitu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay itu bin Salul itu untuk pura-pura masuk Islam dan menjadi orang munafik. Jadi setelah perang Badar ini karena dilihat, oh ternyata orang Muslim ini kuat, bisa mengalahkan orang-orang kafir Mekah. Ya, jadi memang yang dicari ya adalah keuntungan oleh orang munafik itu belum benar-benar
atau tidak benar-benar meyakini kebenaran Islam. Nah, lalu tentang harta rampasan, eh, nah seusai perang ya Rasulullah itu menetap terlebih dahulu di Badar selama 3 hari, jadi tidak langsung pulang. Nah, sebelum beranjak terjadi silang pendapat di antara para sahabat dalam pembagian harta rampasan. Ya, silang pendapat itu terjadi antara 3 kubu, ya, yaitu kubu yang melawan musuh, kubu yang mengumpulkan harta rampasan, dan kubu yang menjaga Rasul. Jadi memang ada apa namanya yang di pihak yang di paling depan gitu ya menghadapi langsung musuh, ada yang menjaga Rasulullah di belakang, dan ada yang tidak tidak langsung di depannya menghadapi musuh, tapi kemudian mereka yang mengumpulkan harta rampasan. Masing-masing merasa berhak sehingga turunlah surat Al-Anfal itu ya. Makanya Al-Anfal itu turun berkenaan dengan perang Badar, yang dibicarakan pertama kali itu tentang harta rampasannya. Ya, walaupun ini adalah kemenangan gitu ya, tetapi yang dibicarakan pertama kali soal harta rampasan karena inilah yang bisa jadi potensi membuat kaum muslimin itu jadi lemah, membuat kaum muslimin menjadi berpecah, ya kan? Maka diaturlah ya berkenaan dengan harta rampasan, dan eh, diawali dengan bahwa harta rampasan itu ya selalu nakal anfal kulil anfalu lillahi wa rasul. Jadi milik Allah dan Rasul, artinya kembalikan dulu kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya yang mengatur. Ya, ya artinya harus siap menerima ya bagaimana ketentuan ya yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka harta rampas itu dibagi kepada kaum muslimin setelah diambil seperlimanya oleh beliau. Kemudian masalah tawanan, nah di sini kan Rasulullah meminta pendapat ya berkaitan dengan tawanan, karena memang dalam banyak hal Rasul itu selalu meminta pendapat, bermusyawarah, musyawarah. Makanya kan dalam surat Ali Imran ya digambarkan ya, ayat 159 tentang akhlak Rasulullah ya. Wabima rahmati minallah lintalahu ya walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusannya. Jadi dalam berbagai hal itu Rasulullah SAW selalu bermusyawarah. Ya kan? Makanya sebelum apa namanya perang Badar itu kan Rasulullah bermusyawarah, meminta pendapat pada para sahabat itu. Setelah perang Badar meminta, ketika dalam masalah tawanan Rasul juga meminta pendapat, tentu meminta pendapat kepada orang-orang yang memang layak untuk dimintai pendapat, tidak kepada siapa saja. Dan juga orang yang menyampaikan pendapat ya haruslah apa namanya dengan pikiran yang tajam gitu ya, dengan akal yang kuat, jangan sembarangan bicara. Ya, jangan sembarang bicara. Nah, maka Abu Bakar ya mengusulkan agar diambil tebusan dari mereka ya agar bermanfaat bagi muslimin, dan mungkin saja di antara mereka ada yang diberi hidayah oleh Allah. Nah, itu pendapatnya Abu Bakar, memaafkan. Nah, kemudian Rasul memuji pendapat Abu Bakar itu seperti sikapnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan kata Nabi Ibrahim itu dalam doanya intakfir lahum fain apa fainaka ghafur intu azimu faindahum ibaduk wa intakfir lahum fainaka ghafurur rahim. Dalam doa Nabi Ibrahim itu, ya Allah, jika engkau mengajar mereka, ya mereka adalah hamba-hambamu. Jadi engkau yang berhak ya apa yang engkau lakukan kepada mereka. Tapi jika engkau mengampuni, sesungguhnya engkau maha pengampun.
Jadi itu ada harapan gitu ya dari Nabi Ibrahim itu agar Allah mengampuni ya. Jadi sikap Abu Bakar ini seperti Nabi Ibrahim. Nah, adapun Umar, nah ini berbeda Hmm. usulannya. Umar itu mengusul agar dihabisi saja orang kafir itu. Nah, memang kan Umar keras ya. Hmm. Ya, agar orang-orang kafir itu merasa gentar. Nah, Rasul juga memuji sikap Umar ya, usulan Umar ini bahwa dia itu seperti Nabi Nuh Hmm. sikapnya. Ya kan, kalau Abu Bakar dia seperti Nabi Ibrahim Hmm. yang memohonkan ampun ya agar dimaafkan. Sedangkan Umar ya seperti Nabi Nuh yang berdoa kepada Allah, Rabbila tadar alal ardi minal kafirin dayar. Hmm. Dalam surat Nuh itu, ya Allah, jangan kau sisakan lagi orang kafir ini. Kecuali semua hancurkan. Ya, inna kain apa? Tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajirun kafar. Jika engkau biarkan, ya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan tidak ada yang mereka lahirkan kecuali orang-orang yang sangat kafir, ya sangat durhaka, sangat kafir. Nah, jadi mirip sikap Umar ini seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ya kan? Nah, tetapi dari dua pendapat itu, beliau lebih condong kepada pendapat Abu Bakar. Ya, tetapi justru Allah lebih condong kepada sikapnya Umar. Usulan Umar. Ya. Nah, sehingga esok harinya beliau bersama Abu Bakar tuh menangis karena ditegur oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 67 68. Ya, ini di surah Al-Anfal lagi ya. Jadi gambaran dari perang Badar itu di surah Al-Anfal. Kita bisa apa mentadaburinya. Ya, yang menyatakan bahwa tidak layak bagi nabi mempunyai tawanan sebelum melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalau bukan karena ketetapan terdahulu, yaitu dalam Quran Surat Muhammad ayat 4 yang membolehkannya, ya beliau diancam dengan siksa yang berat. Ya, itu kan apa namanya dalam Al-Quran itu bahasanya emang agak ini ya, agak menyentak gitu ya kepada Nabi Muhammad itu sehingga membuat Nabi Muhammad itu sangat takut ya dengan bahasanya itu. Nih, Al-Anfal ayat 67 68. Ya. Nah ini ya. Maka Nabi Nabi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi. Turiduna arada dunya. Kalian menginginkan pembendaharaan dunia. Ya harta benda dunia. Wallahu yuridu akhirah. Sedangkan Allah itu menginginkan akhirat. Jadi dengan mengambil tebusan itu kan berarti kan kalian menginginkan dunia gitu ya dari tebusan itu. Ini sindiran yang cukup keras dari Allah itu. Wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa. Nah, ini. Ya, sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, itu di surat Muhammad ayat 4 yang merupakan apa namanya kebolehannya untuk mengambil tebusan itu. Ya, jadi kalau lah ya bukan karena ketetapan Allah yang telah tadau lamastakum fiha fima akhadtum niscaya ya kalian ya apa akan menimpa kalian pada apa yang telah kalian ambil yaitu tebusan karena kalian mengambil tebusan yaitu azabun azim, azab yang besar. Nah, ini kan mendengar ayatnya Rasulullah sangat ini
sangat tersentak gitu ya, dirinya sangat takut karena diancam oleh Allah dengan azab yang besar karena kalian telah mengambil tebusan itu. Ya, tetapi karena memang sudah dibolehkan oleh Allah. Ya, sedangkan Allah tadi lebih menginginkan seperti yang dikatakan oleh Umar. Gitu ya. Tetapi karena Rasul sudah mengambil pilihan, ya maka dimaafkan oleh Allah. Akhirnya diterapkanlah tebusan itu. Ya, diterapkanlah tebusan itu, yaitu tawan itu ada yang membayar 4.000 dirham, 3.000 dan 1.000 dirham sesuai dengan kemampuannya. Nah, bagi yang tidak mampu menembus, ia harus mengajarkan kemampuan baca tulis kepada 10 anak Madinah. Satu orang itu mengajarkan 10 orang. Ya, setelah mereka mahir dibebaskan. Namun karena kemurahan hati beliau ada pula yang dibebas tanpa tebusan. Ya, jadi apa namanya? Ini menunjukkan bahwa Rasul itu memberikan perhatian terhadap pendidikan, pendidikan anak. Ya, jadi agar mereka bisa mengajari baca tulis kepada anak-anak Madinah itu, ya kan? Nah, di antara tawaran itu ada suaminya Zainab, putri Rasulullah, yaitu Abul As. Ya, beliau akan membebaskannya asal ia melepaskan putrinya. Ya, sementara Zainab telah mengirim utusan untuk membebaskan suaminya. Jadi memang Zainab ini masih bersama kan dengan suaminya. Abul As yang pada saat itu masih kafir ya, tapi kalau Zainabnya kan sudah masuk Islam. Ya, jadi mengirimkan utusan ya untuk membebaskan, jadi untuk membawa tebusan. Ya, tebusannya itu kalung pemberian ibunya yaitu Khadijah. Nah, ketika melihatnya hati beliau pun terenyuh gitu ya, karena ini kalungnya Khadijah pasti mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah, kepada istrinya. Ya, jadi awalnya kan apa namanya? Apa namanya? Untuk menyuruh ya kepada Abul As ini agar membebaskan putrinya. Ya, tebusannya itu agar putrinya diserahkan kepada Rasulullah gitu. Karena kan dia sebagai suaminya ya, tetapi Zainab sendiri sudah membawakan kalung itu untuk menebusnya. Nah, akhirnya beliau menyuruh para sahabat untuk membebaskannya. Dibebaskan karena Rasul terenyuh tadi melihat kalung itu. Ya, dan akhirnya Abul As pun melepaskan Zainab. Tapi Abul As juga melepaskan Zainab. Kemudian ia berhijrah ke Madinah dan dan Rasulullah memerintahkan Zaid bin Harisah dan seorang sahabat Ansar untuk menjemputnya. Walaupun nanti istrinya Zainab ini pada akhirnya nanti akan berislam juga. Ya. Nah, di antara tawanan juga ada Suhail bin Amr, sang orator ulung. Suhail bin Amr, sang orator ulung. Dan dia juga nanti yang Suhail ini nanti di tahun 6 Hijriah itu dalam peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ya beberapa pasukan dari kafir Quraisy, beberapa utusan dari kafir Quraisy untuk bernegosiasi dengan Rasul itu nggak berhasil sampai akhirnya dengan Suhail bin Amr itu yang berhasil. Karena kata Rasulullah Suhail itu dari Sahlun, jadi memudahkan urusan. Jadi ketika datang Suhail, berarti ini jadi mudah urusannya. Akhirnya kan negosiasinya berhasil, maka dibuatlah kan perjanjian. Hudaybiyah itu ditulis butir-butir perjanjiannya dengan Suhail bin Amr itu.
ya. Dan pada akhirnya Suhail juga nanti akan masuk Islam. Ya, akan masuk Islam dan kemampuan dia sebagai orator ulung tadi itu nanti akan memberi peran besar, jasa besar terhadap Islam itu ketika Rasulullah wafat. Ya, itu kan orang-orang ya Jazirah itu banyak yang murtad. Nah, di antaranya peran dari Suhail bin Amir ini sangat penting. Dia langsung berpidato dengan orasi yang ulu menyadarkan orang. Ya, akhirnya terselamatkan orang-orang itu tidak murtad. Nah, awalnya Umar itu mengusulkan supaya giginya dicabut agar tak mampu lagi berorasi. Kata Umar, namun beliau menolaknya. Di kemudian hari, nah ini apa yang dilakukan Rasulullah itu sangat ada hikmahnya. Ternyata kan apa yang Rasulullah lakukan itu berdampak di masa yang akan datang. Ternyata bermanfaat gitu ya. Kemampuan Suhail dalam berorasi itu bisa berperan besar dalam Islam. Nah, di antara tawanan juga ada Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi ya. Sebelum perang, beliau telah mengamanatkan kepada para sahabat agar tidak membunuh Bani Hashim. Abdul Batari karena jasanya ketika di Mekah membela beliau, termasuk juga Al-Abbas karena mereka sebenarnya terpaksa ikut berperang. Ya, meski begitu Abu Bakar tetap terbunuh karena peperangan yang tak bisa dihindarkan. Ya, walaupun nanti kan ada salah seorang sahabat yang ada yang protes ya itu. Ketika Rasulullah mengamanatkan ya kepada sahabat sebelum perang itu jangan membunuh Bani Hashim, jangan membunuh Abbas. Awalnya ada sahabat yang belum paham, bahkan agak protes gitu. Ya, tapi akhirnya apa yang Rasul sampaikan kan bukan bukan tanpa dasar. Karena Rasul tahu sebenarnya orang-orang ini terpaksa ikut dan bahkan juga sebenarnya seperti Abbas itu kan sudah masuk Islam, namun cuma secara sembunyi-sembunyi, belum terang-terangan. Itu ya. Nah, Abbas yang saat itu ditawan oleh Abu Yusar ketika dimintai tebusan, ia mengatakan bahwa ia telah masuk Islam. Tetapi Rasulullah sama sekali tidak mengetahuinya karena memang Al-Abbas menyembunyikan keislamannya. Saat itulah Abbas menampakkan keislamannya, namun tetap harus membayar tebusan. Maka ia membayar tebusan dengan bayaran paling tinggi, karena memang ia adalah orang kaya. Setelah itu meminta izin kepada beliau agar tetap tinggal di Mekah. Jadi setelah itu dibebaskan dan meminta izin untuk tidak berhijrah dulu, gitu ya. Karena memang nanti akan punya peran besar juga Abbas itu tetap tinggal di Mekah karena orang-orang kafir yang lain kan belum tahu dia sudah masuk Islam. Nah, Abbas lah nanti yang akan banyak memberi informasi kepada Rasulullah. Ini penting. Ya, peran Abbas di Mekah itu penting karena dialah yang memberi informasi kepada Rasulullah tentang kondisi orang-orang kafir. Termasuk juga nanti yang akan membantu ketika eh, apa namanya enggak ya sebelumnya itu sebelumnya itu juga Abbas banyak membantu ya ketika akan pergi ke hijrah ke Madinah ketika Bayat Aqobah kan datang orang-orang Madinah dibayat oleh Rasul itu kan mencari tempat kan nggak mudah karena orang-orang kafir itu ya selalu menentang selalu mengintai. Nah itu ada peran Abbas untuk membantu persembunyian itu di mana tempatnya pada saat Bayat Aqobah itu sangat membantu Abbas itu. Berarti kan sebetulnya dia sudah masuk Islam cuman belum ditampakkan. Baru pada saat ditawan inilah
ya kan? Nah, dia tetap tinggal di Mekah ya sampai sebelum peristiwa Fatu Mekah. Kemudian dia berhijrah ke Madinah. Ya, sejak awal Abbas telah banyak melindungi beliau dan para sahabat tanpa diketahui orang-orang kafir. Terlebih setelah menampakkan keislamannya di hadapan beliau. Nah, kemudian ada poin-poin yang lain yang perlu kita ketahui yang sudah saya ringkaskan ya dalam buku yang saya beri judul Pesona Keimanan. Jadi ada hal-hal yang menarik dalam perang Badar ini. Yang pertama, para sahabat harus berhadapan dengan keluarganya sendiri yang kafir. Nah, ini kan sebagaimana di surat Al-Mujadalah ayat 22 itu. Dengan apa? Tajidu qaumai yuaduna man apa namanya? Yuaduna man hadallah. Al-Mujadalah ayat 22. Tajidu qaumai yu'minuna billah wa yawmil akhir yuaduna man hadallah rasulah. Ya, kamu tidak mendapati ya, kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang bertentang Allah dan Rasulnya. Ya walau kanu aba'ahu. Ini ayat ini kan turun berkaitan dengan ini, dengan peristiwa ini. Ya, walaupun mereka adalah ayah-ayah kalian, nah, maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga ya oleh Rasulullah. Terpaksa harus membunuh ayahnya sendiri. Ya, yang dihadapi itu ayah, walau kana abau. Kalaupun mereka adalah ayah mereka ini, contohnya Abu Ubaidah. Termasuk juga dalam istiwa lain ya, apa Huzaifah itu, tapi dibunuh oleh kaum muslimin yang lain. Huzaifah bin Al-Yaman, ayahnya juga terbunuh. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ya terpaksa membunuh ayahnya sendiri ya, karena selalu menghalang-halanginya untuk menyerang musuh. Padahal dia telah berusaha menghindar. Jadi sebenarnya tidak boleh berusaha menghindar, tapi ayahnya selalu menghalang-halanginya. Dia dibunuh. Ya, walau kanu abahum au abnaum atau anak-anak mereka. Ya, misalnya di sini Abu Bakar. Jadi Abu Bakar berhadapan dengan anaknya yaitu Abdurrahman. Masih kafir anaknya Abu Bakar. Walaupun nanti masuk Islam ya Abdurrahman. Ya. Au abnau au ikhwan atau saudara-saudara mereka au asyiratahum. Ya atau kerabat mereka. Nah, di antaranya juga Umar membunuh pamannya sendiri yaitu Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Abu Huzaifah menyaksikan kematian ayahnya sendiri yaitu Utbah bin Robi'ah. Ini dalam perang tanding itu kan. Utbah bin Robi'ah. Utbah bin Robi'ah ya ayahnya dari Hindun. Ya ayahnya Hindun ya. Kan 3 orang tuh dalam perang tanding itu satu keluarga dari pihak kafir itu. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah. Itu kan keluarganya Hindun, itu makanya Hindun itu sangat dendam kepada Hamzah karena memang Hamzah ikut perang tanding, dia yang berhasil membunuh apa namanya kalau tidak salah ya Utbah ya bin Rabi'ahnya, ayah dari Hindun itu. Lalu oleh Ali melawan Walid bin Utbah, saudaranya Hindun. Ya kan lalu satu lagi Ubaidah ya bin Al-Haris, walaupun Ubaidah bin Al-Haris tidak dalam musyrah itu dia meninggal karena terkena ya pedang lukanya itu.
Ya, makanya dia sangat sangat dendam ya kepada Hamzah sampai menyewa Wahsy nanti di perang Uhud bisa terbunuh ya Hamzah itu di tangan Wahsy. Lalu Mus'ab bin Umair, nah ini yang menjadi duta Islam ya, anak muda yang dikirim oleh Rasul sebelum berhijrah itu. Nah, Mus'ab bin Umair pun menyuruh untuk mengambil tebusan saudaranya sendiri, ya Abul Aziz bin Umair yang ditawan. Jadi ada kerabat-kerabat ya para sahabat yang sudah masuk Islam itu apa namanya yang termasuk kalangan kafir. Nah, berikutnya peristiwa lain yaitu Abu Huzaifah. Nah, ini yang tadi saya sebut. Abu Huzaifah itu sempat protes terhadap keputusan Rasulullah. Itu pada saat beliau mengamanatkan agar jangan membunuh Abbas dan beberapa yang lainnya. Ia mengatakan, apakah kami boleh membunuh kerabat kami dan membiarkan Al-Abbas? Demi Allah, kalau aku bertemu dengannya, akan aku tebas dengan pedang. Jadi, ya mungkin apa dia belum memahami apa yang dikatakan Rasulullah. Jadi dianggapnya oh, itu kan mentah apa? Anggapannya itu keluarganya gitu dilindungi. Ya kalau kepada kerabat kami itu kan dibolehkan untuk dibunuh, tapi dengan keluarga Rasul jangan. Nah, jadi ada sedikit pikiran negatif. Nah, itu kan tidak boleh ya. Jadi Rasul itu dia sangat tahu gitu. Ya, apa yang maslahat, apa hikmah di baliknya. Karena memang tadi apa yang Rasul Islam larang itu karena tadi ternyata mereka kan tidak benar-benar berperang, yang terpaksa ikut. Kemudian juga banyak jasanya kepada Islam. Ya, namun kemudian Abu Huzaifah ini sangat menyesali perkataannya. Ia selalu dihantui rasa takut dengan perkataan itu sebelum ia menebusnya dengan mati syahid. Akhirnya ia pun menebusnya dengan mati syahid di perang Yamamah. Perang Yamamah nanti ya ketika setelah Rasul wafat melawan orang-orang murtad. Ya, kemudian peristiwa lainnya Rasulullah berbicara kepada mayat orang-orang kafir. Ya, ketika beliau merintahkan agar mengumpulkan 24 mayat pemuka Quraisy dan memasukkannya ke dalam sumur yang kotor dan bau. Kemudian beliau menyebutkan nama-nama mayat yang ada di sumur tersebut sambil bersabda, Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, apa kalian merasa gembira telah menaati Allah dan Rasulnya? Ya, sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah itu benar. Apakah kalian telah mendapatkan apa yang itu benar? Umar bertanya ke wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara kepada jasad yang tak ada lagi ruhnya? Dia menjawab, demi zat yang diri Muhammad di tangannya, kalian tidak lebih mendengar dengan terhadap apa yang aku katakan daripada mereka. Hanya mereka tidak dapat menjawabnya. Ya, jadi ya, Rasul berbicara kepada mereka, mereka mendengar. Gitu ya. Lalu pedang Ukasha bin Mison al-Asadi. Saat perang, pedang Ukasha patah. Ia menemui Rasulullah lalu beliau memberinya sepotong kayu dari akar pohon dan bersabda, bertempurlah dengan ini wahai Ukasha. Ia pun bertempur dengannya ketika mengayunkannya tiba-tiba berubah menjadi pedang yang panjang. Putih mengkilat dan sangat tajam. Ukasha selalu menggunakan pedang itu dalam setiap pertempuran. Sampai ia syahid di perang Riddah, pedang itu masih bersamanya, pedang itu dinamakan Al-Aun. Itu pemberian Rasulullah nih. Dari akar gitu kan jadi berubah jadi pedang. Lalu kaum muslimin dari Madinah menyambut pasukan Badar ya dalam perjalanan pulang ke Madinah. Ketika tiba di Ar-Rauha, pasukan Badar bertemu dengan para penyambut dari Madinah.
karena memang banyak muslimin di Madinah tidak ikut dalam perang Badar. Usaid bin Hudair mewakili rombongan itu berkata, wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah memenangkan engkau dan membuat engkau senang. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak menyangka engkau akan berhadapan dengan musuh. Kukira mereka hanyalah kafilah dagang. Karena memang awal mulanya akan menghadang kafilah dagang musuh kan itu. Ya inilah yang membuatku tidak ikut bergabung ke Badar. Ya andai kata ya aku tahu mereka adalah pasukan musuh, tentu aku tak mau ketinggalan untuk ikut bergabung. Beliau menjawab, engkau benar. Ya, makanya kan banyak para sahabat, apalagi orang-orang apa tokoh-tokoh besar yang pun semangat dalam jihad. Ya, itu tidak ikut dalam perang Badar. Ya, sehingga mereka ya sangat ingin gitu ya. Dan makanya ditunggu kapan lagi ada kesempatan. Sampai setahun lamanya kemudian terjadi perang Uhud. Dan disitulah mereka kan sangat semangat. Walaupun nanti di perang Uhud itu Rasulullah mengusulkan untuk perang itu di dalam Madinah saja karena berdasarkan mimpi beliau. Nanti akan diceritakan ya dalam perang Uhud. Tapi para sahabat yang nggak ikut perang Badar ini yang mengusulkan agar ya Rasulullah ini kesempatan yang kami tunggu. Sudah setahun lamanya kami menunggu saat ini masa kita diam diri di Madinah. Ya, mereka mengusulkan agar keluar menghadapi. Ya kan? Padahal berdasarkan mimpi Rasul itu ya akan ada bencana gitu dalam perang itu. Maka apa namanya Rasul melindungi diri dengan baju besi. Dan baju besi itu kan ditakwilkan adalah Madinah. Ditafsirkan tafsir mimpi. Sehingga dari mimpinya itu beliau berkesimpulan kan untuk bertahan di Madinah gitu. Tapi para sahabat itu banyak yang mengusulkan. Akhirnya diputuskan untuk keluar Madinah di Uhud itu. Dan terjadilah apa yang terjadi. Sesuai dengan yang dimimpikan oleh Rasulullah, ada keluarganya yang meninggal. Ya, nah ini jadi banyak para sahabat yang tidak ikut perang Badar karena memang tadi bukan mau perang awalnya. Ya, lalu di situ juga kaum muslimin diperintahkan untuk bersikap baik kepada tawanan. Ya, bahkan para tawanan diteliti lalu dibagikan kepada para sahabat. Ya, beliau menasihati agar mereka memperlakukan tawanan dengan baik. Para sahabat biasa memakan kurma, sedangkan untuk tawanan itu disuguhi roti. Begitulah mereka mengamalkan nasihat beliau. Nah, jadi tawanan-tawanan itu diperlakukan dengan baik oleh para sahabat. Ya, lalu ada kisah terakhir ya dalam kaitannya dengan perang Badar ini, ya yang saya ringkaskan, yaitu kisahnya Umair bin Wahab ya Al-Jumahi, sekongkolan Abu Sufyan bin Umayyah yang pergi ke Madinah untuk membunuh Nabi, akhirnya dia masuk Islam. Nah ini menarik ya kisah ini. Tak berapa lama setelah perang Badar, Umair bin Wahab, ya salah seorang pemuka Quraisy, duduk-duduk bersama Sofwan bin Umayyah di Hijr di Ka'bah. Umair menyebut-nyebut korban Badar dengan kesedihan. Ini Umair ya. Sofwan menghiburnya. Umair berkeinginan untuk membunuh Nabi, tetapi terhalang oleh hutang-hutang dan tanggungan keluarganya. Maka Sofwan mendorongnya untuk pergi dan berjanji akan melunasi hutang-hutangnya dan menanggung keluarganya. Jadi kalau kamu ingin bunuh, ya pergilah. Ya, adapun hutang kamu akan aku lunasi, keluarga kamu akan aku tanggung. Kata Sofwan itu. Ya, nah setelah itu mereka sepakat untuk merahasiakan rencana mereka berdua. Ya, nah berangkatlah Umair ke Madinah dengan alasan untuk membebaskan anaknya.
Ya, yaitu Wahab bin Umair. Ini ayahnya Umair bin Wahab, anaknya Wahab bin Umair. Jadi cucu dan anak nama cucu dan kakek gitu ya, namanya Wahab sama. Jadi Wahab bin Umair bin Wahab Al-Jumahi. Nah, anaknya itu memang jadi tawanan di Badar itu. Nah, ayahnya datang untuk menebusnya. Tapi sebenarnya dia punya rencana untuk membunuh Nabi. Nah, setibanya di Madinah, ia dibawa oleh Umar bin Khattab ke hadapan Rasulullah. Yang satu sedang di rumah beliau. Ya, bahkan Umar bin Khattab itu kan dia sangat ini ya, keras, tegas. Nah, Rasulullah menanyakan maksud kedatangannya. Umar menjawab apa yang bahwa ia hanya ingin membebaskan anaknya, tetapi kemudian Rasulullah membeberkan rencana jahatnya. Nah, disitulah menunjukkan Rasul tahu nih berdasarkan wahyu. Padahal dia kan tadi rahasia, hanya mereka berdua, tapi Allah kan maha tahu. Maka diberitahukan kepada Rasulullah. Nah, Rasul membeberkan rencananya bahwa dia duduk-duduk, ya kata Rasul bersama dengan Safwan. Ya, nah maka Umar itu kaget. Dari mana bisa tahu gitu? Karena ini rahasia. Ya, nah ketika itulah Umar masuk Islam karena betul-betul benar gitu bahwa ini wahyu dari Allah. Karena rahasia dia bisa diketahui oleh Rasulullah. Nah, ketika itulah Umar masuk Islam karena percaya akan kebenaran wahyu. Beliau menyuruh kepada para sahabat, Rasulullah menyuruh kepada para sahabat, ajarkanlah masalah agama kepada saudara kalian ini, bacakanlah Al-Quran dan bebaskanlah anak. Ya, sedangkan Sofwan gusar dalam penantiannya. Sementara ia telah memberitahukan kepada orang-orang akan datang kabar gembira dari Umair. Jadi Sofwan ini udah optimis gitu ya. Sudah optimis bahwa Umair akan berhasil. Bahkan sudah memberitahukan kepada yang lain akan ada kabar gembira dari Umair. Tapi ditunggu-tunggu nggak datang-datang. Ya kan? Karena ternyata justru Umair sudah masuk Islam. Ya, namun ketika ia mengetahui temannya itu telah masuk Islam, ia begitu kecewa. Sofwan begitu kecewa. Nah, itulah beberapa hal ya kisah yang berkaitan dengan perang Badar. Nanti masih ada peristiwa yang lain ya. Beberapa perang masih ada ya setelah perang Badar di tahun 2 Hijriah. Juga ada peristiwa lain. Ya, tapi mungkin kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan sekarang ya. Insya Allah nanti dilanjut lagi. Allah alam bisawab. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.